Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mensiana Pengubaya, Kartika Rahmawati, dan Pipin Ramadhani dari program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Video ini merupakan tugas terstruktur mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tias Ernawati. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen, serta beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Berikut merupakan struktur kimia protein. Terlebih dahulu, kita akan sedikit membahas mengenai asam amino. Asam amino merupakan monomer atau satuan pembentuk protein. Asam amino adalah suatu senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Keduanya terikat pada satu atom karbon yang sama. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Pada asam amino, satu atom C mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan satu gugus sisa atau rantai samping. Asam amino dikelompokkan menjadi dua, yaitu asam amino polar dan asam amino nonpolar. Asam amino polar bersifat hidrofilik atau menyukai air. Asam amino polar terbagi menjadi netral, asam, dan basa. Netral meliputi senin, treonin, asparagin, glutamin, cysteine, dan tirosin. Asam meliputi asam aspartat dan asam glutamat. Basa meliputi histidin, lisin, dan arginin. Asam amino nonpolar bersifat hidrofobik, tidak menyukai air. Terbagi menjadi alkil dan aromatik. Alkil meliputi glisin, alanin, leusin, isoleusin, dan prolin. Prolin memiliki rantai membentuk ikatan cincin. Glisin hanya memiliki atom hidrogen dan termasuk ke dalam asam amino karena berperilaku mirip dengan gugus samping rantai alkil. Aromatik yang terdiri dari karbon dan hidrogen meliputi fenilalanin dan triptofan. Adapun tingkat struktur protein yang pertama yaitu primer. Struktur primer terbentuk rantai lurus atau linear. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amino dengan gugus alfa karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Yang kedua yaitu sekunder. Tingkat sekunder memiliki bentuk alpha helix atau kumparan seperti formasi atau pola yang disebut lembar beta. Struktur sekunder terjadi karena ikatan hidrogen antara atom dari gugus karbonil dengan atom dari gugus amino dalam satu rantai peptida. Struktur helix. Struktur bisit yang terjadinya ikatan hidrogen antara rantai peptida. Struktur helix yaitu ikatan hidrogen antara atom oksigen gugus karboksilat dengan atom hidrogen gugus alfa amino berikutnya dalam satu rantai peptida. Yang berikutnya adalah tersier. Struktur tersier melibatkan lebih banyak pelipatan dan ikatan struktur sekunder. Struktur tersier ditentukan oleh ikatan tambahan antara gugus pada asam amino yang memberi bentuk 3 dimensi
sehingga membentuk struktur kompak dan padat suatu protein. Di dalam struktur tersier terdapat folding interaksi atau interaksi gugus polar. Adapun struktur kuarterner. Struktur kuarterner tersusun atas lebih dari satu rantai polipeptida. Pada struktur kuarterner, kluster lebih dari satu rantai polipeptida terhubung bersama-sama untuk membentuk molekul raksasa. Pada struktur kuarterner terdapat folding, ikatan hidrogen, interaksi van der Waals. Antara polipeptida dapat saling berinteraksi baik polar, nonpolar, maupun van der Waals. Selanjutnya, ada denaturasi protein. Denaturasi menyebabkan protein kehilangan aktivitas biologi karena kehilangan struktur sekunder, tersier, dan kuarterner. Khususnya, namun tidak merusak ikatan kovalen dalam protein. Struktur 3 dimensi protein terganggu dan terbuka menjadi struktur acak. Selanjutnya, ada faktor-faktor denaturasi. Yang pertama ada pemanasan, yang kedua ada pH ekstrim, yang ketiga penambahan alkohol atau aseton, yang keempat urea, yang kelima deterjen, yang keenam guncangan intensif, dan yang terakhir ada bersinggungan dengan udara luar. Dan yang terakhir ada renaturasi protein. Renaturasi merupakan pengambilan struktur protein yang terdenaturasi yang dapat dilakukan melalui proses dialisis. Ikatan-ikatan lemah akan kembali terbentuk secara bertahap. Renaturasi terjadi dengan sempurna ketika protein hanya terdiri dari satu unit polipeptida dan tidak memiliki gugus protestik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.